Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Gumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Selamat mendengarkan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Itu sudah sama-sama kita ketahui. Di dalamnya ada beragam suku bangsa. Itu pun sudah sama-sama kita ketahui. Bagaimana komunitas suku berkontribusi bagi Indonesia yang bersatu dan maju? Ini hal yang perlu kita ketahui lebih jauh. Setidaknya sebagai referensi untuk saling menghargai, saling mencintai sebagai Indonesia. Salah satu dari keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia adalah komunitas Kawanua. Secara online kita telah terhubung dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua, seorang perempuan tangguh yang sejatinya adalah praktisi pengembangan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Dengan hormat saya perkenalkan Ibu Angelica Tengker atau yang lebih akrab disapa dengan Ibu Ika. Apa kabar Ibu Ika? Puji Tuhan, baik-baik Pak. Apa kabar? Sehat. Kami di Bandung juga sehat. Luar biasa. Iya, bagaimana Ibu aktivitas rutin saat ini? Ibu ini kan banyak sekali aktivitasnya, baik di bisnis, pendidikan, sosial, bahkan olahraga. Ibu kan masih punya sasana tinju yang terkenal di Jakarta itu ya. Wah, luar biasa. Bagaimana di masa pandemik seperti saat ini, Bu? Iya, puji Tuhan. Ya memang di masa pandemik semuanya bergerak lebih lambat ya Pak. Tapi bersyukur semua masih tetap kita jalani. Semua memang harus disesuaikan waktu, kondisi dan lain-lain sesuai juga dengan protokol kesehatan. Dan ya bersyukur kita tetap bisa mengatur dan tetap bisa berjalan semuanya meskipun dengan segala keterbatasan. Iya, pengendalian organisasi, bisnis semuanya lewat online Bu ya? Betul, lebih banyak lewat online. Kalau misalnya harus ada secara fisik tatap muka itu kan betul-betul kita atur kondisinya, protokolnya semuanya, protokol kesehatannya juga harus kita laksanakan. Jadi ya memang sudah menjadi kebiasaan baru yang menjadi normal sehari-hari kan Pak. Sudah 1 tahun Bu ya? Sudah 1 tahun akhirnya kita bisa lewati bersama dengan segala suka dan duka dan juga saling mensupport, mendoakan gitu. Ya kita saling menguatkan Pak. Baik, ternyata itu loh pengalaman spiritual yang sangat berkesan dari pandemi COVID-19. Betul sekali. Nah Ibu, kali ini kan kita topiknya Kawanua at 2021. Nah, bagi orang awam, ini orang awam Bu ya? Iya. Kawanua itu lebih dikenal sebagai sebutan untuk orang-orang perantauan dari Sulawesi Utara tepatnya ya? Iya. Nah, benarkah sesederhana itu arti dari Kawanua Bu? Iya, memang kalau diartikan secara langsung sepertinya sesederhana itu. Tapi maknanya sebenarnya lebih dari itu. Kita misalnya memperkenalkan atau kita berinteraksi dengan masyarakat luar, di luar etnis Minahasa. Iya. Itu jadi sebagai identitas. Tapi bagi Kawanua itu sendiri, itu maknanya lebih dalam ya. Wanua itu kan awalnya itu dari pengertian bahwa penghuni dalam suatu area tertentu gitu ya, permukiman gitu. Yang akhirnya juga dari masa ke masa berkembang itu pengertiannya menjadi satu kampung, satu desa gitu ya. Nah, kita yang di perantauan penekanan jadi di depannya itu kan lebih penekanan pada itu teman sekampung, kenalan kita satu daerah, asalnya sama-sama dari sana. Nah, jadi
lebih kepada keterikatan emosional, lebih kepada rasa kekeluargaan, lebih kepada rasa orang sama ini, kita semua sama nih, satu leluhur dari tanah Minahasa, dari Sulawesi Utara gitu. Kalau di Sulawesi Utara sesama mereka lagi ada sama-sama di Minahasa itu penyebutan Kawanua kurang tepat ya Bu ya? Ya sebenarnya demikian. Sebenarnya mereka ya Tau Minahasa gitu. Tapi dengan makin banyak pendatang ataupun orang Kawanua yang akhirnya dia kembali ke kampung halaman. Nah kadang-kadang itu seperti tercampur gitu ya Pak ya. Oh ya ini Kawanua atau orang ini Kawanua gitu. Karena seperti orang yang dari Bandung atau dari Jakarta waktu pulang ke sana. Jadi Kawanua gitu. Jadi memang sudah lebih melebur, tapi lebih tepatnya orang-orang di Sulawesi Utara, di Minahasa itu mereka tidak menyebut mereka sebagai Kawanua ya. Iya Bu. Lebih kepada Tau Minahasa, orang Minahasa gitu. Ya Bu, ini Tondano, orang Tolor, Tonsea gitu. Nah ini nih berkaitan dengan identitas Kawanua. Bagaimana mengaitkan bahwa orang Kawanua itu tidak bisa lepas dari identitas orang Indonesia? Kalau kita lihat ya, dari wilayah saja itu kan memang wilayah kita ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, di dalam satu wadah negara Republik Indonesia. Tempat asal dari Sulawesi Utara di tanah Minahasa adalah bagian dari Indonesia. Dan kalau mau kita urutkan lagi dari sejarah berdirinya Indonesia, betapa banyak tokoh-tokoh yang ikut berjuang dari masa penjajahan sampai persiapan kemerdekaan, sampai saat diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, ya sampai juga keikutsertaan dalam pembangunan. Iya Bu, berarti Kawanua itu identitas dan sekaligus identitas orang Indonesia. Nah Bu, betul. Iya. Kenapa Kawanua itu sampai perlu diformalkan menjadi organisasi modern ya, yang memiliki pengurus di tingkat pusat, di tingkat daerah? Bagaimana Bu ini? Tipikal orang Minahasa ini kan bukan orang yang sendiri-sendiri gitu ya, maksudnya mereka biasa hidup berkumpul, beracara. Kita lihat saja dari tarian-tarian dan musik-musiknya itu juga rata-rata dengan jumlah yang banyak. Kolintang itu kan minimal 5 orang. Lalu misalnya tari maengket itu satu grup gitu. Betul ya. Sekali, jadi Bu, saat di rantau pun Tau Kawanua tidak terbiasa juga untuk sendiri kan mencari mana saudara, tapi saudara ada di mana begitu kan. Akhirnya mulailah selalu ada perkumpulan-perkumpulan keluarga. Nah ini Bu, yang mungkin dikenal ada roong gitu ya, lalu lebih besar lagi taranak, mulai dari kumpul-kumpul siapa nih yang satu farm. Betul sekali. Satu farm kumpul sampai pada satu saat itu di tahun 73 ada inisiatif dari beberapa tokoh yang bagaimana kalau perkumpulan-perkumpulan ini kita jadikan satu wadah, karena ini Kawanua luas gitu ya. Betul. Kita jadikan satu wadah yang identitasnya adalah Kawanua. Bukan hanya daerah tertentu saja, bukan hanya kelompok famili saja gitu. Jadi memang yang menjadi keunikan dari organisasi Kerukunan Keluarga Kawanua ini sejak berdirinya, anggota-anggotanya itu bukan perorangan, Pak. Anggotanya adalah perkumpulan-perkumpulan. Kalau organisasi lain mungkin kan anggotanya perorangan. Kita mendaftar sebagai perorangan. Saya anggota. Kalau ini tidak, anggotanya adalah organisasi-organisasi, perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang Kawanua ini. Baik perkumpulan keluarga maupun perkumpulan kampung. Perkumpulan keluarga, perkumpulan kampung, sampai perkumpulan di luar keluarga dan kampung tapi yang memiliki identitas Minahasa atau Sulawesi Utara. Yang biasanya yang saat ini kita sebut sebagai anggota fungsional. Jadi anggotanya adalah roong, taranak, dan fungsional. Nah, dengan semakin berkembangnya Kerukunan Keluarga Kawanua ini, ya mulailah dibentuk. Tadinya dibentuk juga secara mandiri di daerah-daerah. Awalnya daerah-daerah ada yang sudah bentuk-bentuk organisasi Kawanua sendiri-sendiri. Betul. Ya,
akhirnya kita melihat ada keinginan juga untuk berinteraksi, berkomunikasi secara langsung, secara terstruktur gitu ya, dari organisasi kerukunan keluarga Kawanua yang ada di Jakarta dengan yang di daerah-daerah. Ya sudah, akhirnya dibakukan, kita formalkan begitu, Pak. Iya. Sebenarnya pengikatnya awal itu rasa persaudaraan, rasa kekawanuaan itu sendiri, Pak. Beda dengan mungkin organisasi yang lain ya. Kalau organisasi ini berdirinya atas dasar kekeluargaan itu, baru kita formalkan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya Bu, ini orang Kawanua itu kan sudah menyebar ya, berbagai tempat, berbagai adat istiadat, bukan cuma di Indonesia tapi di mancanegara. Selain suka berkumpul, nature-nya orang Kawanua yang menjadi pembeda itu apa spesifiknya kira-kira Bu? Iya, nature-nya sih mungkin yang paling sering ya, mungkin kita juga sama-sama tahu itu adalah berani gitu ya. Iya. Dan tidak sungkan untuk tampil, untuk menyuarakan gitu. Iya. Menyuarakan pikiran atau menyuarakan pendapat. Sobat Maestro dimanapun berada saat ini, saya sedang berbincang dengan Ibu Angelica Tengker, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua di Indonesia. Nah, Bu, bagi generasi yang lebih senior ya, generasi katakanlah X generation atau baby boomer ya, perkumpulan keluarga itu kan sangat dirindukan, antara lain karena nostalgia atau ingin memberi legasi yang baik, atau ingin membangun semangat membangun daerah. Nah, bagaimana Ibu melihat urgensinya perkumpulan seperti Kawanua ini di mata milenial? Anak-anak yang muncul mungkin mendengar Kawanua masih asing, tetapi mereka Kawanua. Bagaimana Bu? Iya betul Pak, memang ini jadi seperti tantangan tersendiri ya untuk generasi-generasi orang atau yang di atas pada yang memang kaum milenial gitu. Yang paling jelas memang cara angkatan mereka itu dalam bergaul, berinteraksi itu memang sudah sangat beda gitu ya. Tentunya itu kan karena pengaruh perubahan zaman secara keseluruhan ya Pak ya. Kita lihat saat ini kaum milenial berinteraksi dengan orang tua pun berbeda gitu. Nah, memang ada lagi keunikan milenial saat ini, mereka tidak melihat dalam satu wadah yang besar, tapi wadah yang lebih kecil yang ada kecocokan, kebersamaan. Jadi seperti di perguruan-perguruan tinggi itu ada keluarga Kawanua, perguruan tinggi apa, itu mahasiswanya lumayan aktif karena ada satu persamaan. Atau mereka membuat juga misalnya sama-sama yang punya ketertarikan jazz, mereka buat perkumpulan Kawanua yang jazz. Ada yang suka kreatif, mereka buat juga Kawanua yang kreatif gitu. Nah, ternyata mereka lebih intens untuk yang kelompok-kelompok sesuai dengan minat, sesuai dengan mungkin hobi atau sesuai dengan bisnis atau sesuai dengan apa studi mereka. Itu mereka lebih masuknya ke situ Pak, daripada yang perkumpulan keluarga. Gitu. Tapi ini sebenarnya udah suatu gerakan yang baik ya, maksudnya mereka bisa dipertemukan di situ, dan saat ini juga mulai kita mengundang, mengajaklah beberapa kelompok-kelompok kecil ini, milenial Kawanua, tapi sesuai dengan bidang-bidangnya mereka gitu. Nah, baru di situ mereka lebih mempelajari lagi mengenai kerukunan keluarga Kawanua gitu, dengan harapan dari situ ketertarikan ada ya untuk mereka juga melanjutkan legacy, supaya misalnya melalui wadah ini kekuatan dan juga kekeluargaan dari Kawanua dimanapun berada itu tetap ada wadahnya. Iya gitu. Bu. Berarti memang tanggung jawab kita orang tua untuk terus memperkenalkan bahwa anak-anak kita itu adalah Kawanua.
sehingga betul. mereka tetap memiliki ketertarikan untuk mengetahui jati diri mereka di tengah spirit mereka untuk go internasional, lebih terbuka, lebih keluar ya. Betul. Iya. Ya Bu, ini banyak sekali kan anak-anak muda Kawanua yang sedang bersekolah di luar Sulawesi, bahkan sukses di perantauan. Nah, saya mendengar Pemda Sulawesi Utara justru mengkampanyekan untuk semangat kembali ke daerah, membangun daerah paling tidak. Nah, bagaimana Kawanua di perantauan ini mensponsori lah atau menyemangati anak-anak mudanya supaya selain go internasional ingat juga lah daerah. Bagaimana Bu? Iya, sebenarnya itu spirit yang sama juga ya, yang kita coba tanamkan kepada anak-anak muda ini, kaum milenial. Karena bagaimanapun secara organisasi Kerukunan Keluarga Kawanua itu kan juga sebagai mitra strategis dari pemerintah gitu ya, khususnya juga Sulawesi Utara tentunya. Jadi memang itu berproses ya Pak ya. Kan mereka dia bilang, kan saya ini dulu dong, maju dulu, kalau sudah maju baru ke sana. Nah, mungkin pemikiran itu yang perlu kita terus tanamkan gitu ya. Dan melalui beberapa kegiatan di Kerukunan Keluarga Kawanua bisa membuat mereka mulai berpikir, oh iya ya, kita bisa minimal sumbang pemikiran gitu ya, untuk pembangunan di Sulawesi Utara. Itu kalau misalnya belum bisa pulang secara fisik berkarir atau berbisnis di sana, minimal kita menyumbang pikiran. Atau kedua, kita menjadi mitra yang turut mengembangkan di Sulawesi Utara. Nah, itulah pentingnya organisasi-organisasi kekawanuaan, khususnya juga K3 di daerah-daerah, untuk terus mengingatkan ini generasi muda atau membuat diskusi-diskusi kecil. Nah, di mana pemikiran-pemikiran mereka bisa ditampung. Kalau sekarang kan lebih mudah ya, kita mengadakan webinar gitu ya. Betul. Nah, ternyata ini anak-anak muda juga banyak juga yang mulai kritis gitu. Saat kita adakan webinar waktu itu khusus juga untuk Nyong Noni, untuk yang anak-anak muda gitu ya. Banyak mereka pikiran kritis mengenai perkembangan kemajuan di Sulawesi Utara. Nah, ini yang perlu kita terus dorong. Iya, kalaupun tidak bisa kembali ke daerah secara fisik, minimal berkontribusi lewat pikiran dan tentu saja bentuk kontribusi bisa sangat luas ya. Minimal berkumpul di K3 lah, ya Bu ya. Iya. Dan memperkenalkan juga di dunia luar. Kalau misalnya seperti waktu itu kita mengadakan diskusi, ada mereka yang di luar negeri, mereka kita ingatkan gitu, kita bersemangat untuk ayo gaungkan dong di luar juga gitu. Ya, ini sama seperti waktu Ibu bersekolah di luar negeri juga begitu ya Bu ya. Memperkenalkan. Oh iya Pak, saya seperti itu sampai waktu itu ada pengalaman di sekolah saya buat Indonesian Night gitu. Nah, itu saya borong, saya minta kirim kabasarannya karena tidak ada orang. Latihan teman saya minta latihan lihat dari video. Tapi semua peralatan dikirim. Lalu kolintang. Oh, dikirim dari Indonesia? Kolintang. Karena kolintang kan waktu itu seperti di LA ya, di California itu sudah ada beberapa. Nah, di tempat saya bersekolah itu di Oregon itu langka, jadi waktu saya kirim, saya minta teman dari sana untuk kirim untuk tampilkan gitu loh. Ini loh gitu. Jadi sebenarnya dimanapun kita bisa berpartisipasi, kita bisa memperkenalkan gitu ya. Apalagi untuk kaum milenial yang sangat familiar, sangat canggih dengan hal-hal yang berbau media sosial dan teknologi. Mereka bisa membantu mempromosikan Sulawesi Utara dari mana saja. Iya. Bincang-bincang tentang Kawanua dengan Ibu sebagai ketua K3 memang tidak cukup 25 menit nih Bu. Ya, menjelang penutup Bu. Penutup, apa yang saat ini sedang menjadi concern dari Ibu bersama dengan
rekan-rekan Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua untuk di-share dan didukung oleh warga Kawanua yang mendengar siaran kita saat ini. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya, memang yang paling utama untuk orang semua warga Kawanua ini dimanapun berada bisa saling mendukung, bisa saling mensupport ya, khususnya di masa pandemi saat ini. Dan saya juga suka sampaikan kepada rekan-rekan, kalau misalnya saat kita harus saling mendukung, biasanya kita langsung melihat, kita nggak sanggup, kita nggak punya apa-apa, orang ini lagi susah juga, orang juga lagi ada masalah gitu ya. Nah, tapi paling tidak kita bisa mendoakan gitu. Nah, ini juga yang menjadi penting, yang pesan yang ingin saya sampaikan. Kita saling mendoakan. Mungkin keadaan kita sedang tidak baik juga, keadaan kita juga sedang tidak nyaman, atau kita juga sedang berselisih dan lain-lain, tapi kita masih bisa mendoakan gitu. Betul. Khususnya di masa saat ini. Sehingga di masa pandemi ini orang semua tetap bisa sehat ya, tetap bisa kuat meskipun mungkin ada yang sedang terpapar COVID atau terkena masalah ekonomi, orang bisa tetap saling menguatkan, tetap kuat, dan terutama tetap bisa sukacita gitu. Nah, ini yang bagi saya penting di luar masalah organisasi, di luar masalah masalah-masalah yang ada gitu ya. Kita menguatkan itu gitu. Sebagai warga Kawanua, sebagai keluarga besar dari kerukunan keluarga Kawanua, orang bisa saling mendoakan gitu. Baik. Karena saat orang saling mendoakan ada sukacita di situ, saat orang sukacita juga itu juga akan menguatkan ada kekuatan imunitas kita, sehingga program-program K3 di pusat dan daerah juga akan bisa berjalan dengan baik. Baik, Ibu. Silakan closing statement dari Ibu sebagai Ibu, sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Kawanua untuk menyemangati orang-orang Kawanua yang sedang mendengar siaran ini agar tetap bersemangat dan tetap mau maju. Silakan, Bu, closing statement. Ya, atau Kawanua dimanapun berada, kita telah melalui masa pandemi ini 1 tahun. Dan tentunya bukan di masa ini saja selalu ada muncul masalah-masalah dalam kehidupan kita. Tapi sebagai Kawanua yang torang semua dapat anugerah dari Tuhan, yaitu kekuatan. Orang adalah orang-orang yang kuat. Orang adalah orang-orang yang berani. Orang adalah orang-orang yang diberkati. Jadi tetaplah bersemangat, Kawanua dimanapun berada. Karena dengan bersemangat dan dengan kebersamaan, orang bisa maju sama-sama. Jangan terlalu melihat perbedaan pasti ada dimanapun, meskipun orang sama-sama Kawanua pasti ada perbedaan. Tapi di balik itu semua, semangat untuk maju bersama itu yang menjadi prioritas. Dan tentunya dengan memohon tuntunan dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, Bu, luar biasa. Terima kasih Pak Ronald untuk bincang-bincangnya pada hari ini, dan juga untuk semua pendengar. Semoga kita semua sehat, kita semua bisa sukacita dan bisa melakukan kegiatan dengan penuh harapan. Amin. Demikian bincang-bincang inspiratif dengan seorang perempuan yang tangguh, yang sejatinya seorang praktisi pengembangan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia, Ibu Angelica Tengker, Ketua DPP Kerukunan Keluarga Kawanua. Semoga percakapan kita ini membuat hidup kita menjadi lebih berguna dan bermakna. Sobat Maestro dimanapun berada, tetap semangat, tetap mau maju, tetap kuat. Dan Kawanua dimanapun berada, tetap bersatu, tetap kuat, tetap sehat. Saya Ronald Kumawal di Bandung.
Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda.